Pada tanggal 9 Juni 1816, surat kabar Observer memuat obituari yang sangat menarik tentang seorang wanita bernama Jane Lewson. Artikel tersebut menjelaskan bahwa dia meninggal di rumahnya di London 2 minggu sebelumnya pada tanggal 28 Mei. Di usia yang sangat tua, yaitu 116 tahun. Ternyata, dia bisa bertahan hidup begitu lama karena beberapa kebiasaan aneh. Jadi, apa saja kebiasaan itu dan benarkah dia setua itu? Ikuti saya saat kita menjelajahi kisah hidupnya yang aneh. Jane Lewson, yang dikenal sebagai Jane Lewson, konon lahir pada tahun 1700 di Essex Street, London, meskipun tidak pernah ditemukan akta kelahiran untuk membuktikan hal ini. Hal ini mungkin langsung menimbulkan keraguan di benak Anda tentang kelahirannya. Tetapi perlu dicatat bahwa hanya sedikit catatan baptisan dari awal tahun 1700-an yang benar-benar bertahan. Dia dikatakan lahir dari keluarga terhormat, jadi kemungkinan orang tuanya adalah profesional atau pedagang. Meskipun tidak ada yang benar-benar diketahui tentang kehidupan awal Jane, kita bisa berasumsi bahwa dia dibesarkan sebagaimana lazimnya untuk seseorang dari kelas sosialnya. Dia kemungkinan besar dibesarkan di rumah tangga besar dengan pelayan dan menjalani kehidupan yang relatif nyaman. Pendidikan Jane kemungkinan berfokus pada keterampilan rumah tangga, seperti menjahit, memasak, dan mengurus rumah tangga, serta pelajaran agama. Dia juga kemungkinan diwajibkan untuk belajar menari, bermain musik, dan melukis. Setelah Jane mencapai usia layak menikah, dia diharapkan untuk menikah dengan orang yang berkedudukan baik, dan tampaknya memang begitu. Tampaknya seorang Jane Lewson, nama gadisnya, menikah dengan Tuan Lewson, seorang pedagang London, pada tahun 1726 di London. Mereka kemudian memiliki seorang putri bersama. Setelah itu, Tuan Lewson meninggal dunia lebih awal, meninggalkan istrinya untuk membesarkan anaknya seorang diri. Jadi, catatan pernikahan ini tampaknya menunjukkan bahwa dia lahir pada awal abad ke-18. Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan Lewson pada tahun-tahun setelah kematian suaminya. Sebagai seorang janda kaya, dikatakan bahwa dia memiliki banyak pelamar, tetapi tidak pernah menikah lagi. Kita juga tidak tahu bagaimana cara dia membesarkan putrinya, tetapi kemungkinan besar mirip dengan cara dia dibesarkan, yang sebagian besar ditentukan oleh peran masa depannya sebagai istri dan ibu. Seiring waktu, putrinya menikah dan pindah. Dan setelah itu, Jane makin dikenal sebagai sosok yang sangat eksentrik sejak sekitar tahun 1780-an, terutama pada masa tuanya. Di seluruh London dan kemudian Inggris, dia dikenal karena umurnya yang panjang dan orang-orang menjadi sangat tertarik dengan gaya hidupnya. Tetapi seperti yang akan Anda lihat, itu sangat berbeda dari apa yang dibayangkan siapapun. Lewson dikenal sebagai individu yang aneh selama masa tuanya, dan kemudian ketika usianya sudah sangat renta. Pertama, dia adalah sosok yang tertutup, yang hampir tidak pernah meninggalkan rumahnya, dan juga jarang mengizinkan siapapun untuk mengunjunginya di rumahnya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa dia menghabiskan beberapa dekade dengan sedikit kontak dengan dunia luar. Namun ada beberapa pengecualian, misalnya dia memiliki seorang pelayan wanita tua yang mengunjunginya untuk melakukan beberapa pekerjaan rumah tangga antara akhir tahun 1780-an hingga 1806. Namun bahkan pelayan itu akhirnya meninggal dan Lewson sempat mempekerjakan orang lain untuk menggantikan peran tersebut, tetapi tidak ada yang cocok menurutnya. Selain 2 anjing kecil tua dan seekor kucing, satu-satunya teman Lewson adalah seorang pria tua yang merawat beberapa properti di daerah tersebut. Awalnya, pria itu membantu Lewson dengan berbagai urusan, tetapi karena ia terbukti sangat berguna, akhirnya Lewson membawanya ke rumahnya, di mana ia bertugas sebagai pengurus, pelayan, juru masak, dan pengurus rumah tangga. Sayangnya, sepertinya Lewson sudah tidak memiliki kontak dengan keluarganya, karena kerabat terdekatnya telah meninggal jauh sebelumnya. Rumah Lewson digambarkan sebagai rumah besar, yang dulunya merupakan rumah London yang indah dan berperabot elegan, namun seiring berjalannya waktu, rumah itu tak terhindarkan mengalami kemunduran selama beberapa dekade. Lady Lewson yang eksentrik bersikeras untuk tetap menjaga ranjang di kamar tamu tetap rapi dan bersih, meskipun tidak ada seorang pun yang tidur di sana selama bertahun-tahun. Hal ini sangat kontras dengan cara dia mengurus rumah. Di sisi lain, dia menolak untuk membersihkan jendela karena takut jendela itu bisa pecah dan membiarkan kuman masuk. Dan seiring berlalunya dekade, kotoran dan debu mulai menutupi jendela-jendela itu, sehingga cahaya alami tidak bisa masuk ke dalam rumah. Selain jendela-jendela kotornya dan interior rumah yang mulai rusak, kita tahu bahwa Lewson senang merawat kebunnya, dan para tetangga mengenang bagaimana di musim panas, dia sering duduk di sana dan membaca selama berjam-jam. Sesekali dia akan mengunjungi orang lain, dan dikenal suka berbicara dengan pedagang kelontong di alun-alun, serta mengunjungi 1 atau 2 kenalan lamanya. Namun seperti yang tak terhindarkan, Lewson hidup lebih lama dari semua orang yang dia kenal saat masih muda dan parubaya, termasuk putrinya yang disebutkan dalam berita kematiannya. Pengamat mencatat dengan cermat gaya berpakaian retro miliknya. Katanya, dia sangat menyukai mode yang populer di masa mudanya, sehingga dia tidak pernah mengubah cara berpakaiannya dari yang dikenakan pada masa pemerintahan George I. Dia selalu memakai bedak dengan gulungan besar dari rambut kuda di kepalanya, setinggi hampir setengah kaki.
Di atasnya rambutnya disanggul ke atas, lalu memakai topi yang diikat di bawah dagunya, dan 3 atau 4 ikal rambut menggantung di lehernya. Dia biasanya mengenakan gaun sutra dengan ekor yang panjang dengan rafel lebar di sekelilingnya. Bagian pinggang yang sangat panjang dan sangat ketat hingga ke lehernya, melingkar, yang merupakan semacam kerah atau renda. Lengan gaunnya sampai di bawah siku, dari masing-masing lengan terdapat 4 atau 5 manset yang menempel. Dia juga memakai topi jerami besar yang datar, sepatu hak tinggi, mantel sutra hitam besar yang dihiasi renda di sekelilingnya, dan tongkat berkepala emas. Itulah pakaian sehari-harinya selama 80 tahun terakhir. Dan dengan pakaian itu, dia berjalan-jalan di alun-alun. Karena itulah dia dikenal dengan nama Lady Lucen. Sesuatu yang sangat ingin diketahui oleh orang-orang sezamannya adalah tentang kesehatannya dan bagaimana dia bisa hidup begitu lama. Ternyata tidak ada rahasia di balik umur panjang Lucen selain takhayul. Lucen yakin bahwa mandi akan membuatnya masuk angin, jadi dia tidak pernah mandi. Sebagai gantinya, dia melumuri dirinya dengan lemak babi karena terasa lembut dan halus. Selain itu, katanya dia selalu bersikeras minum teh dari cangkir kesayangannya dan hanya mau makan sambil duduk di kursi favoritnya dan dengan potongan rotinya disusun dalam pola yang sangat spesifik. Selain itu, dia umumnya tidak suka obat-obatan dan dokter. Dikatakan bahwa dia memiliki riwayat gigi yang luar biasa, tidak pernah kehilangan satu pun gigi. Tetapi secara aneh, tumbuh 2 gigi baru pada tahun 1787 saat usianya mendekati 90 tahun. Ini mungkin bukan pernyataan yang sepenuhnya fantastis. Hipodontia, di mana seseorang boleh menumbuhkan gigi tambahan di luar jumlah normal pada usia dewasa, ternyata lebih umum daripada yang diperkirakan dan terjadi pada lebih dari 3,5% orang saat ini. Namun kemungkinan Jane Lucen tiba-tiba menumbuhkan gigi tambahan pada usia 87 tahun agak sulit dipercaya. Yang lebih masuk akal adalah pengakuan bahwa penglihatannya mulai menurun di usia tuanya. Pada saat ia mencapai usia 100 belasan, Jane Lucen diakui oleh banyak orang sebagai sumber pengetahuan paling ahli tentang sejarah Inggris di London. Hanya karena ia telah melewati begitu banyak peristiwa dan masih memiliki ingatan yang tajam tentang semuanya. Dia, seperti yang diklaim, mampu mengingat peristiwa-peristiwa sejak tahun 1715, yang berarti dia mampu menelusuri detail-detail tentang pemberontakan Jacobite. Pemberontakan di Skotlandia pada paruh pertama abad ke-18, Perang 7 tahun dengan Prancis antara 1756 dan 1763, serta Perang Kemerdekaan Amerika pada tahun 1770-an. Sementara dia juga telah melewati seluruh masa Perang Revolusi Prancis dan Perang Napoleon antara 1793 dan 1815. Lucen jelas dan dapat dimengerti menjadi sangat tahayul soal kematiannya sendiri pada pertengahan tahun 1810-an. Pada pertengahan Mei 1816, seorang wanita tua yang tinggal di ujung jalan dari rumahnya meninggal secara mendadak. Sebuah peristiwa yang membuat Lucen meramalkan bahwa waktunya sendiri sudah dekat. Dan ternyata memang begitu. Lucen meninggal di rumah pada tanggal 28 Mei 1816. Konon berusia 116 tahun. Ia kemudian dimakamkan di pemakaman Bunhill Field di ibu kota Inggris dengan kereta jenazah dan kereta duka cita untuk menghormati peristiwa khidmat wafatnya salah satu wanita Inggris yang paling panjang umur dalam sejarah. Setelah kepergiannya, tampaknya Lucen tidak ingin siapapun masuk ke rumahnya. Nah, seorang saksi yang mengunjungi rumah Jane pada waktu itu mengaku terkejut begitu masuk. Dia melihat banyak grendel dan palang terpasang di pintu dan jendela. Dan langit-langit lantai atas juga dipasangi palang, seolah-olah untuk mencegah siapapun masuk ke properti itu melalui langit-langit. Dia juga mencatat bahwa abu bara tidak dibersihkan selama bertahun-tahun dan menumpuk begitu tinggi hingga tampak seperti tempat tidur. Tak lama setelah kematiannya, Lucien praktis menjadi terkenal di seluruh negeri berkat sebuah obituari yang dimuat oleh surat kabar Observer pada tanggal 9 Juni 1816. Berjudul A Singular Character, artikel tersebut menjelaskan bagaimana salah satu tokoh Inggris yang cukup terkenal telah meninggal di rumahnya di nomor 12 Coldbath Square dekat Claremont di Farringdon, London 2 minggu sebelumnya. Para pembaca surat kabar tersebut terpesona mengetahui bahwa wanita ini lahir pada masa pemerintahan Raja William III dan bahwa hidupnya telah melewati masa pemerintahan 5 Raja Inggris, termasuk Raja George III yang setelah memerintah antara tahun 1760 dan 1820 merupakan Raja Inggris dengan masa pemerintahan terlama dalam sejarah. Namun pada saat itu, karena catatan kelahiran yang samar, bisakah kita benar-benar yakin bahwa dia hidup sampai usia 116 tahun? Dan apakah ini memang mungkin menurut standar pada masa itu? Jika Jane Lucen benar-benar berusia 116 tahun saat meninggal, pertanyaan berikutnya yang muncul adalah,
Seberapa umum orang hidup melewati usia 100 tahun pada masa awal modern? Bagaimanapun juga, periode antara tahun 1500 dan 1800 adalah masa dengan harapan hidup yang jauh lebih rendah dibandingkan saat ini. Sementara kebanyakan orang saat ini bisa berharap hidup hingga paruh kedua usia 70-an atau awal 80-an. Pada zaman modern, yaitu pada abad ke-17 dan ke-18, harapan hidup rata-rata adalah sekitar 37 tahun. Namun usia luar biasa Jane Lucen sebenarnya tidak sepenuhnya aneh pada masa itu. Harapan hidup pada masa itu sangat rendah karena tingginya angka kematian bayi dan anak-anak. Dengan sekitar 40% dari semua anak meninggal sebelum mereka mencapai usia 10 tahun. Selain itu, penyakit seperti cacar, tuberkulosis, dan pes bubonik juga sangat mematikan pada masa itu dan semakin menurunkan tingkat harapan hidup. Namun, jika Anda berhasil selamat dari kematian saat bayi atau anak-anak dan berhasil menghindari berbagai ancaman penyakit seperti cacar sepanjang hidup Anda, seseorang masih bisa berharap untuk hidup hingga usia yang sangat tua. Memang, bagi sebagian orang, seperti Jane Lucen, dia akan mendapat manfaat di usia tua dari tidak adanya masalah-masalah modern, seperti obesitas, penyakit jantung, dan diabetes pada abad ke-18. Oleh karena itu, masuk akal jika Jane Lucen benar-benar hidup hingga usia 116 tahun. Namun demikian, penyelidikan terbaru tentang kehidupannya telah menemukan petunjuk dan catatan yang menunjukkan bahwa Jane Lucen sebenarnya jauh lebih muda dari yang kita percayai sebelumnya. Menurut catatan pemakaman dari Bunhill Fields, Jane sebenarnya berusia 96 tahun saat meninggal, yang berarti dia lahir sekitar tahun 1720. Selain itu, catatan tersebut menuliskan nama belakangnya Lucen, L-U-S, bukan L-E-double seperti yang biasanya dikenal. Selain itu, sebuah catatan pernikahan dari Juli 1751 mencatat Jane Fawn menikah dengan Robert Lucen di St. Mary Le Strand, Somerset House Chapel. Robert Lucen adalah seorang pedagang yang sangat kaya dan pasangan tersebut tercatat memiliki 3 putri dan seorang putra. Kemudian, pada tahun 1769, hampir 20 tahun setelah pernikahan mereka, Robert meninggal dunia dan mewariskan hartanya, Blunston Hall, kepada putri sulungnya, Maria, meskipun kebutuhan Jane tetap ditanggung. Selain dari detail utama ini, tampaknya sisa kisahnya tetap sama, meskipun beberapa aspek dari karakternya mungkin telah dibesar-besarkan. Seperti banyak hal dalam hidupnya, ada perdebatan mengenai siapa saja penerima wasiatnya. Beberapa sumber menyatakan bahwa dia meninggalkan setengah hartanya kepada pelaksana wasiat dan pembuat jam William Anthony, dan setengahnya lagi kepada anggota keluarga Huskisson. Namun sumber lain menyatakan bahwa pelayannya dan seorang teman lamanya yang menerima sebagian besar hartanya tanpa ada yang diberikan kepada anggota keluarga besarnya yang masih hidup. Banyak orang mungkin pernah menemukan unsur-unsur dari kisah Jane Lucen tanpa menyadarinya. Dia diyakini menjadi inspirasi bagi Charles Dickens ketika ia menciptakan karakter Miss Havisham. Dalam salah satu novel terkenalnya, Great Expectations, yang diterbitkan pada tahun 1861, karakter Havisham adalah seorang perempuan kaya yang melajang yang ditinggalkan oleh calon suaminya pada hari pernikahan mereka. Dia kemudian hidup di sebuah rumah besar yang gelap, selalu mengenakan gaun pengantinnya, dan menua sebelum waktunya karena kurangnya kontak dengan sinar matahari. Melihat kecenderungan Lucen untuk mengenakan gaun-gaun kuno, kegelapan yang menyelimuti rumahnya, dan usianya, telah diduga bahwa Dickens mengambil beberapa konsep untuk karakter Havisham dari kisah hidup Lady Lucen. Selain itu, ada banyak tokoh lain yang dikatakan telah menginspirasi Dickens dalam menciptakan karakter Miss Havisham. Yang paling terkenal adalah Eliza Emily Donnithorne, seorang wanita yang tinggal di Sydney, Australia pada tahun 1840-an, di mana saat itu suaminya Toby meninggalkannya pada hari pernikahan mereka. Donnithorne diduga menghabiskan 20 tahun berikutnya dalam hidupnya terkurung di rumahnya. Ia mengenakan gaun pengantinnya dan membiarkan sisa-sisa kue pengantin yang membusuk tetap berada di atas meja. Secara keseluruhan, kisah Jane Lucen menjadi inspirasi yang lebih positif bagi Miss Havisham, wanita yang diduga berusia 116 tahun yang hidup sepanjang abad ke-18. Terima kasih banyak kepada semua yang sudah menonton video tentang Jane Lucen ini. Saya harap kalian merasa tertarik. Beritahu saya pendapat kalian tentang kehidupannya di kolom komentar di bawah, dan beritahu juga di kolom komentar apakah kalian pikir dia benar-benar hidup sampai usia 116 tahun atau hanya 96 tahun. Saya harap kalian sudah berlangganan dan menyalakan notifikasi agar bisa mendapatkan semua video saya segera setelah saya mengunggahnya. Pokoknya itu saja dari saya. Jadi saya akan bertemu kalian semua di kisah hidup terlupakan berikutnya. Terima kasih.